Malam, perkenalkan nama saya Eka Asli Tabo, kelas H4 semester 7, Fakultas Ilmu Keperawatan. Saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keperawatan. Soalnya, fungsi manajemen keperawatan dan pengorganisasi. Pengertian manajemen. Manajemen sebagai suatu fungsi adalah suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain, walaupun kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, manajemen sebagai suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang berikut definisi manajemen. Suatu metode atau teknik atau proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematik dan efektif, memulai tindakan-tindakan perencanaan atau planning, pengorganisasi atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Yang berikut definisi manajemen Fayol. Fungsi-fungsi untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan. Yang berikut definisi manajemen Stoner. Proses perencanaan, mengorganisasi, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang berikut definisi manajemen Connect dan Donnell. Yang pertama, menitik beratkan pada memanfaatkan orang-orang dalam mencapai tujuan. Yang kedua, agar tujuan dapat dicapai, orang-orang tersebut harus mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. Yang berikut, mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama, input atau sumber daya. Yang kedua, proses atau fungsi manajemen. Yang ketiga, output atau tujuan. Sarana manajemen yang digunakan, yang pertama manusia, yang kedua uang, yang ketiga materi, yang keempat alat atau mesin, yang kelima metode, yang keenam pasar atau marketing. Yang berikut fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasi atau organizing, yang ketiga pengarahan dan pengimplementasi atau directing dan leading, yang keempat pengawasan dan pengendalian atau controlling. Yang berikut kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, bimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Yang berikut kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama planning. Planning menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai yang terbaik. Yang kedua organizing, menentukan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Yang ketiga, controlling, motivasi dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat mencapai.
Yang keempat, leading. Proses motivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Yang berikut, perbedaan kegiatan. Perbedaan kegiatan manajemen administratif adalah berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan kepegawaian dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen operatif berkaitan dengan motivasi, supervisi, dan komunikasi dengan karyawan. Yang berikut, manajemen fungsional dan umum. Yang pertama, manajer pemasaran. Yang kedua, manajer keuangan. Yang ketiga, manajer produksi, dan lain-lain. Yang berikut, manajer harus mampu bekerja secara efisien dan efektif. Yang pertama, efisiensi. Kemampuan untuk menggunakan sedikit mungkin sumber daya untuk mencapai tujuan atau melakukan sesuatu dengan tepat atau doing things right. Yang kedua, efektivitas. Kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat atau melakukan sesuatu yang tepat, doing the thing. Yang berikut, kegiatan manajer. Yang pertama, manajer bekerja dengan melalui orang lain. Yang kedua, manajer memandukan dan mengimbangkan tujuan yang bertangan dengan menetapkan prioritas. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Yang kelima, manajer adalah seorang mediator. Yang keenam, manajer adalah seorang politisi. Yang keenam adalah manajer adalah seorang diplomat. Yang ketujuh, manajer adalah mengambil keputusan yang sulit. Yang berikut, peran manajer antar pribadi, simbolis, pemimpin, penghubung informasi, pemantau, penyebab, juru bicara. Yang berikut, peran manajer keputusan, wirausaha, menangani kerusakan, penjata sumber daya, perunding. Yang berikut, keterampilan manajer. Keterampilan teknik, kemampuan menggunakan termasuk alat bantu atau tools, menerapkan prosedur operasional standar dan pengetahuan teknik khusus. Yang berikut, keterampilan manusia atau human skills, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memotivasi orang lain baik sebagai individu maupun kelompok. Keterampilan konseptual, kemampuan untuk mengkoordinasi dan memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan di dalam organisasi. Itulah presentasi saya pada malam hari ini. Kiranya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.